Kemudian di dalam hadis berikutnya, wa an Abi Zar wa an Abi Barzah Bira thumma Za'in Nadlat bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Ya. Jadi seorang hamba itu tidak akan bergerak, ya, tidak akan bergerak kakinya hingga ia ditanya tentang di mana dia manfaatkan umurnya pada masa hidupnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya, ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Ini yang pertama pertanyaannya, di mana kau manfaatkan umurmu pada masa hidupmu? Ini. Dan yang menjawab itu bukan mulut, Pak. Tidak ada spekulasi. Yang menjawab itu adalah anggota badan kita. Ya, tidak ada spekulasi. Jadi kalau dunia ini masih gampang orang spekulasi. Makanya saya katakan memang perlu adanya itu hari akhirat. Karena banyak sekali orang bohong dalam kehidupan ini. Untuk membuktikan kebenaran memang perlu atau sangat dibutuhkan namanya hari akhirat itu. Sebagai waktu di mana manusia itu betul-betul menyatakan sesuatu yang sebenar-benarnya. Jadi dunia ini serba spekulasi, Pak. Ya. Jadi pemerintah itu sudah berusaha bagaimana kita ini membelanjakan uang dengan benar sesuai dengan aturan. Namanya yang membuat itu adalah manusia, ada saja orang bisa bikin spekulasi. Ya, ada saja. Ya. Namanya memeriksa. Tapi kalau orang mempertanggungjawabkan itu bukan hanya sesamanya umat manusia, itu baru bisa adil. Karena apa? Dia memahami bahwa apapun yang saya sembunyikan, apapun yang saya lakukan, tidak ada sepeser pun uang yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang mendorong kita untuk senantiasa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya pertanggungjawab duniawi itu juga penting. Oleh karena kalau hanya kita istilahnya menyerahkan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga masalah. Oleh karena Allah tidak bisa menegur secara langsung. Ya, dalam artian Allah itu bukan zat yang bisa dilihat, zat yang bisa diraba, tetapi adalah merupakan zat yang sifatnya tidak bisa dilihat dalam kehidupan kita ini. Makanya perlu ada semacam polisi, perlu ada namanya pengadilan, perlu ada inspektorat dan sebagainya untuk melihat sejauh mana kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Tetapi bukanlah itu pertanggungjawaban secara hakikat. Tapi pertanggungjawaban secara hakikat yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama menjadi pertanyaan kepada kita adalah usiamu itu, umurmu itu di mana kau manfaatkan pada masa hidupmu? Iya. Jadi semakin panjang usia Pak, semakin banyak pertanggungjawaban kita kepada Allah. Tetapi semakin panjang usia kita, semakin potensial kita untuk memberi jawaban yang baik. Makanya dikatakan khairun nasi qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang usianya dan baik amalannya. Tapi wasa'an nas, sejelek-jelek manusia, qala umruhu wa sa'amaluhu. Ya. Jadi manusia yang paling jelek itu adalah panjang usianya tetapi jelek amalannya. Karena banyak pertanggungjawaban keburukan yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usia panjang yang diberikan kepada Allah kepada kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengisi umur ini dengan kebaikan-kebaikan. Sungguh sangat merugi manakala usia kita diisi dengan amalan yang tidak benar. Oleh karena apa? Andaikan bisa, lebih baik pendek usia kita manakala potensi melakukan kejahatan itu ada.
Tetapi tentu kita berharap panjang usia dengan harapan amalan yang baik. Kenapa? Kalau panjang usia jelek amalan, berarti banyak pertanggungjawaban yang jelek harus kita hadapi nanti di hari kemudian. Seperti itu. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kemudian tentang ilmu kita itu di mana dilakukan. Jadi para ulama, para ustaz, para penganjur kebaikan-kebaikan, ya tentu itu juga menjadi pertanyaan kepada dirinya. Iya, seperti apa yang kamu tahu itu mengamalkannya. Jadi di pacermai ye mancipakutan matu nanti di hari kemudian. Mau pengajian tapi seperti apa kamu mengamalkannya itu? Ya. Kamu menyampaikan orang seperti apa kamu lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi tentu pertanyaan ini bukan hanya kalangan orang tertentu, tapi semua orang menjadi pertanyaan kepada mereka. Ya, tentu kita semuanya tahu ada yang saya tahu seperti ini, maka seperti itulah yang nantinya kita ditanyakan. Tapi jangan muncul dalam pikiran kita bahwa kalau begitu saya tidak mau tahu banyak supaya tidak banyak pertanyaan. Ya tentu bukan itu. Kenapa? Dengan banyak mengetahui itu artinya potensi kita menjadi lebih baik. Kenapa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka diberikan pemahaman terhadap agama. Makanya orang yang mendapatkan ilmu berarti sudah punya potensi untuk melakukan kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa didasari dengan pengetahuan. Nah, 31. Jadi kewajiban kita itu ada 3 sebetulnya. Pertama adalah wajib mengetahui, wajib belajar. Yang kedua adalah wajib mengamalkan. Dan yang ketiga adalah wajib menyampaikan. Ini 3 hal. Jadi jangan kita mengatakan, saya tidak mau mengajarkan, jangan sampai saya tidak bisa melakukannya. Kenapa saya katakan tetap kita menyampaikan? Karena ada 3. Kalau sudah tahu dan menyampaikan berarti tinggal 1 lagi. Tinggal 1. Bagaimana kita berusaha bisa mengamalkannya. Dan manakala orang sudah menyampaikan sebuah kebaikan, maka secara psikologis mendorong dirinya untuk bagaimana bisa mengamalkannya. Ya, untuk bagaimana bisa mengamalkannya. Jadi itu menjadi motivasi baginya. Jadi jangan Anda mengatakan kalau begitu saya tidak mau belajar. Kenapa? Itu nanti pertanyaan nanti di hari kemudian. Bagaimana kamu mengamalkannya, melakukan yang kamu tahu? Ya, tentulah kita katakan bahwa belajar itu adalah suatu kewajiban, mengamalkan itu juga satu kewajiban, dan menyampaikan kepada orang lain juga satu kewajiban. Manakala kita sudah tahu berarti sudah lepas 1, sudah mengamalkan lepas 2, dan sudah menyampaikan orang berarti semuanya lepas. Artinya sungguh luar biasa kebaikan menanti kita nanti di hari kemudian.